semuanya, kami dari kelompok 3C yang beranggotakan Michael Dries 2022 14036, Grisela 2022 14041, dan Pedro Masise 2022 14044 yang akan mempresentasikan tentang bisnis sayur segar di kampung-kampung mendatangkan uang. Selamat menyaksikan. Perjualan sayur segar di kampung adalah bisnis dengan prospek yang bagus, sebab semua orang membutuhkannya tidak peduli musim. Modal untuk menjalankan bisnis juga cukup terjangkau. Namun, kita harus menerapkan beberapa cara agar berjualan sayur di kampung dapat mendatangkan uang dan memperoleh keuntungan. Berikut beberapa cara agar berjualan sayur segar di kampung dapat mendatangkan uang dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, carilah sayur-sayuran yang masih segar. Untuk menjalani bisnis sayur, tentu kita harus mengetahui karakteristik sayur yang masih segar. Untuk memperoleh sayur yang segar, tentu kita harus membeli sayur langsung ke pemasok maupun pasar induk. Kemudian kita bisa menjualnya kembali di rumah, di pasar yang lebih kecil, maupun bisa dijual secara online. Yang kedua, memilih lokasi yang strategis. Cara mengambil untung jualan sayur tentu saja harus disertai dengan lokasi berjualan yang lebih strategis. Kita dapat memilih berjualan di depan rumah, berkeliling dengan mobil bak, atau langsung ke rumah tetangga untuk menawarkan sayuran yang masih segar. Yang ketiga, sediakan freezer. Agar sayuran tetap tahan lama dan fresh, maka freezer mutlak dibutuhkan. Simpanlah sayuran yang mudah layu ke dalam freezer agar kualitas sayuran tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Yang keempat, menjual sayur secara grosir. Cara mengambil untung jualan sayur yang selanjutnya juga bisa dilakukan dengan grosir. Mungkin modal yang dibutuhkan juga lebih besar, tetapi apabila memang bisa memberi keuntungan, tentu saja peluang ini layak dicoba. Untuk mendapatkan sayur dengan harga termurah, tentu kita bisa mencari sayur langsung dari petani atau pengepul. Dengan begitu, kita bisa menjualnya dengan harga grosir yang tentunya lebih murah. Cara mengambil untung jualan sayur tentunya dengan menjual sayur kembali dengan selisih harga mulai dari 500 hingga 1000 rupiah per kilonya dari harga beli. Yang kelima, menyiapkan variasi sayur. Banyak orang yang bisnis sayur menyediakan beragam variasi, sehingga konsumen pun memiliki berbagai pilihan. Dengan begitu, maka konsumen juga akan semakin tertarik untuk datang ke tempat Anda. Anda pun dapat mengemasnya dengan ikat maupun plastik. Tentu saja tentukan harga yang masih tergolong wajar. Yang keenam, belanja bahan yang tahan lama dalam jumlah yang banyak sekaligus. Untuk berbagai bahan yang tetap berkualitas baik meski disimpan lama, kita bisa membelinya dalam jumlah yang banyak sekaligus. Sebab membeli dalam jumlah banyak akan membuat harganya menjadi semakin murah. Keuntungan yang didapatkan pun menjadi kian besar. Yang ketujuh, memberi pelayanan yang profesional. Untuk bisnis apapun, layanan adalah strategi bisnis yang penting dalam menarik hati konsumen. Pastikan Anda melayani pembeli dengan ramah dan baik, sehingga konsumen akan datang kembali untuk berbelanja. Jika Anda terpaksa harus menjual sayur lebih mahal ketimbang lawan bisnis, pastikan Anda memiliki keunggulan berupa layanan yang lebih profesional. Yang kedelapan, menerima sistem bayar bulanan. Sistem bayar bulanan juga bisa menjadi salah satu cara mengambil untung jualan sayur yang besar. Selain bisa memudahkan konsumen untuk berbelanja sesuai dengan gaji bulanannya, juga bisa membawa keuntungan yang diperoleh lebih besar karena konsumen tersebut menjadi lebih loyal. Artinya sama saja dengan konsumen tersebut adalah pelanggan yang sudah pasti setiap hari membeli sayur di tempat kita. Sesuai dengan cara mendapatkan untung jualan sayur pada poin kelima, yakni dengan cara mempersiapkan variasi sayuran. Maka ada beberapa jenis yang dapat Anda pilih. Di antaranya, yang pertama ada sayur bayam. Jenis sayur yang dapat dikonsumsi oleh berbagai usia.
Yang kedua, sayur kangkung. Jenis sayur yang mempunyai berbagai manfaat bagi tubuh dan menjadi favorit masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada timun. Biasanya dikonsumsi sebagai lalapan atau campuran makanan lain seperti batagor, rujak, dan gado-gado. Yang keempat adalah ada sawi, biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dengan cara ditumis atau dicah. Yang kelima ada daun bawang dan seledri sebagai bahan tambahan di dalam masakan. Dalam menjalankan bisnis sayuran, tentu saja Anda harus mempersiapkan modal terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan biaya operasional setiap bulannya. Untuk referensi biaya modal dan operasional bisnis sayur, Anda bisa melihat tabel di bawah ini. Menghitung biaya juga merupakan cara mengambil untung jualan sayuran dengan lebih optimal. Dari tabel tersebut, biaya barang investasi itu ada yang pertama ada freezer atau kulkas dengan range harga kira-kira 1.500.000. Dengan uang 1.500.000, Anda dapat memiliki satu buah freezer atau kulkas untuk menunjang performa penjualan sayuran di kampung-kampung. Yang kedua, ada barang lain. Barang lain di sini seperti plastik, karet, dan sejenisnya. Untuk range harganya kira-kira sekitar Rp500.000. Jadi, untuk biaya barang investasi yang diperlukan untuk di awal yaitu sebesar Rp2 juta. Untuk biaya operasional per bulannya, itu yang pertama freezer dan bahan baku itu range harga kira-kira Rp5.800.000. Itu bisa berupa sayuran, bahan baku yang lain, terus harga kulkas di awal, beserta barang-barang penunjang kebutuhan untuk jualan. Yang kedua ada listrik. Listrik di sini range harga kira-kira yaitu Rp150.000. Jadi karena kita menyediakan freezer atau kulkas, kita juga memerlukan sumber daya listrik. Jadi di sini listriknya sekitar harga Rp150.000. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi di sini untuk menunjang kita agar lebih produktif lagi untuk berkeliling dan menjajakan sayur-sayuran yang hendak kita jual. Untuk range harganya ada di kira-kira Rp200.000. Transportasi ini dengan harga Rp200.000 per bulan, itu kita dapat mengisikan minyak transportasi atau bensin seperti itu. Yang keempat ada dana lain-lain. Dana lain-lain ini dapat kita gunakan seperti pada saat kita berkeliling menjajakan sayuran, tak ada ban bocor atau perlu ganti oli atau perlu servis seperti itu. Untuk range harganya sekitar Rp350.000 untuk satu bulan. Jadi total untuk biaya operasional per bulannya itu sekitar kira-kira Rp6.500.000. Jadi untuk harga keseluruhan dalam satu bulan pertama itu sekitar Rp6.500.000. Itu kita sudah dapat melakukan jual beli sayuran di kampung-kampung sekitaran rumah kita. Jenis usaha sayur ini memang tidak bisa ditentukan dengan pasti berapa penghasilan setiap bulannya. Namun, jika diasumsikan penghasilan rata-rata setiap hari adalah Rp300.000, maka kalikan dalam satu bulan, yakni 30 hari. Maka pendapatan yang diperoleh adalah Rp300.000, kita kalikan dengan 30 hari, maka hasil yang diperoleh adalah Rp9 juta. Jika pendapatan kotor ini sudah didapatkan, maka tinggal kita kurangi dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Hasilnya adalah Rp9 juta dari hasil
pendapatan kotor kita kurangkan dengan Rp6.500.000. Rp6.500.000 ini kita dapatkan dari total biaya per bulannya yang perlu kita keluarkan untuk menunjang penjualan kita. Jadi didapatkan hasil sekitar Rp2.500.000. Jadi penghasilan bersih yang dapat Anda terima dalam 1 bulan yakni sekitar Rp2.500.000. Dalam mengambil untuk jualan sayur juga bisa dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang. Salah satunya dengan melakukan analisis SWOT. Nah, untuk bisnis ini, mari menganalisisnya terlebih dahulu. Yang pertama, strength atau kekuatan. Indonesia adalah negara tropis dengan tanah yang subur. Sayur pun mudah untuk didapatkan. Sayur juga menjadi bahan pangan utama di Indonesia. Sangat menyehatkan karena tidak mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Usaha jualan sayur sulit untuk berkembang hingga buka cabang yang baru. Meskipun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan untuk usaha ini bisa membuka cabang. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Semakin banyak permintaan sayur berada pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Ibu rumah tangga hampir setiap hari membutuhkan aneka ragam sayur-sayuran. Yang keempat, threats atau ancaman. Adanya pesaing yang baru, serta harga bahan baku yang tidak stabil, sehingga sayuran akan cepat layu apabila harga tinggi dan tidak lekas terjual. Ternyata, cara mengambil untung jualan sayur tidaklah sulit, bahkan bisa menjadi prospek bisnis yang sangat menguntungkan. Untuk itu Anda bisa mencobanya, sebab bisnis yang baik adalah bisnis yang boleh dijalankan. Kesimpulannya yaitu bisnis berjualan sayur di kampung ini sangat bermanfaat dan menghasilkan keuntungan dengan modal yang terbilang tidak terlalu besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.